Assalamualaikum Sobat YouTube. Apakah kalian pernah melakukan bully di dunia nyata? Ataukah di dunia maya? Ataukah kalian pernah dijadikan korban bully? Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bully yang dilakukan pada dunia maya, namun sangat berdampak pada dunia nyata. Dan inilah rangkuman film Silent Code. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sunny yang sedang diinterogasi oleh polisi atas sebuah kasus yang melibatkan seorang pria yang bernama King. Dia adalah seorang hacker. Sunny dituduh berkomplot dengan King karena menyimpan informasi rahasia untuk dijadikan sebagai bahan berita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa di sini Sunny bekerja sebagai tukang cilok. Maksud saya dia seorang wartawan. Sebagian besar film ini berfokus pada dunia maya dalam bentuk forum yang disebut BTS. BTS. BTS itu boyband asal Korea ya? Bukan, maksud saya BBS atau Bulletin Board System. Kalau di Indonesia semacam Kaskus. BBS sendiri adalah tempat orang-orang membahas masalah-masalah tertentu. Artinya, sifat BBS sangat tertutup dan mempunyai sistem pengawas sendiri yang bertugas mengawasi aktivitas setiap penggunanya. Dan nanti akan kita lihat orang-orang yang ada di BBS digambarkan dengan avatar yang hidup di dunia BBS sesuai dengan karakter penggunanya. Dan setiap member pada forum di BBS tersebut dinamakan villagers. Ya, kalau di sini kita sebut netizen. Pada suatu hari, Sunny menyerahkan berita pada bosnya yang merupakan orang Cina. Namun si bos berkata, Haiya, lu bikin berita apa ha? Yang seperti ini mah bukan berita, keles. Lu kan profesional, jadi bikinlah berita yang bagus. Sudah, sono lu cari berita di BBS. Karena kesal merasa tidak dihargai. Karena kesal merasa tidak dihargai, Sunny langsung mendaftar dan menjadi villagers di BBS. Karena masih baru dan belum ada aktivitas mencurigakan, dia bisa masuk dengan mudah. Dan inilah dunia BBS yang digambarkan orang-orang di dalamnya mirip robot unyu-unyu alay yang bebas mau ngapain aja. Dan inilah avatar Sunny di dunia BBS, di mana Sunny langsung melakukan kesalahan pertamanya dengan mengaku wartawan dan langsung dibully dengan villagers di sana. Tapi di BBS bully adalah semacam tindakan yang menyakiti fisik, dan parahnya lagi dia bertanya pada orang yang salah. Jadi dia dibawa pada head section, di mana tempat orang-orang melampiaskan kebencian mereka. Ada yang lagi maku, ninju, nendang dan lain-lain sebagainya. Dan parahnya, tiba-tiba muncul sosok Woodman atau pengawas dari BBS yang langsung menghabisi para pebuli dan akhirnya Sunny pun selamat. Namun dia juga di-kick dari BBS dan akunnya di-suspend. Scene berganti pada seorang gadis, kita sebut saja Siti, yang sedang berwisata di rumah sakit sambil chatan di BBS. Dan inilah sosok orang yang sedang chatting dengan Siti. Sebut saja Juleha, yang merupakan seorang bot master di forum kecantikan di BBS. Kemudian scene berganti pada seorang pria, kita sebut saja Johnny, yang ceritanya sedang memperbaiki aplikasi rumah sakit sambil dikelilingi cewek-cewek semlehoy. Dengan gayanya yang jago otak-atik komputer, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia jago banget di bidang memasak. Bukan ya, maksud saya jago di bidang IT. Kemudian datang si Siti yang meminta tolong komputernya dibenerin karena lemot. Kayak dia yang lama balas chatku. Kok jadi curhat, Bang? Dan saat si Johnny lihat layar desktop laptopnya si Siti, si Johnny kenal dengan pria di desktop yang adalah King, si hacker tadi. Si Johnny yang bercerita banyak tentang King langsung dijutekin sama si Siti.
dan berkata tidak usah membahas dia lagi karena dia udah jadi mantan. Johnny pun menjawab, kalaupun udah jadi mantan, kenapa masih pasang foto dia di desktop lu somplak? Dari sini saya agak heran, masa iya seorang hacker dengan mudah dikenali dan kelihatan mukanya? Awalnya aku pikir si Johnny ini teman baik King atau fans dari King, ternyata sebaliknya. Dan kita akan tahu siapa si Johnny ini di akhir film nanti. Sebelumnya diceritakan, si Siti yang awalnya tidak sengaja kenal dengan King, akhirnya jatuh cinta karena telah membantu Siti mendapatkan kelas kuliahnya. Namun akhirnya King diputuskan oleh si Siti tanpa alasan yang jelas. Ku menangis membayangkan betapa. Dan pada suatu hari, King berusaha melakukan hack di BBS. Dari sini kita bisa melihat kalau keamanan di sistem BBS sangatlah ketat. Walaupun King bisa lolos dia keamanan awal, namun King dihadang oleh Woodman, yaitu satpam atau surikiti di BBS. Maka terjadilah upaya penggagalan hacking oleh Woodman yang digambarkan sebagai perkelahian antara mereka. Kemudian diadakanlah rapat antara Woodman dan moderator untuk membahas masalah keamanan BBS dan aktivitas mencurigakan dari pengguna bernama Queen. Diperlihatkan akun yang menggunakan ID Queen ini melakukan provokasi dan memposting video yang isinya bahwa Boardmaster telah berbuat curang dan menghapus postingan dan memblokir akun yang menurut mereka melanggar aturan BBS. Kemudian, para villagers yang menganggap ini adalah sebuah kecurangan langsung marah pada Boardmaster, dan saat Woodman mengetahui perbuatan Queen, langsung berusaha menghentikannya. Namun, para villagers yang terlanjur mengetahui wajah asli Boardmaster tadi di postingan yang dikirim oleh Queen, langsung memburu para Boardmaster, diantaranya Siti dan Juleha, seperti yang dilakukan 3 villagers ini, yang membuli Juleha dan mengatakan bahwa dia tidak pantas jadi Boardmaster di forum kecantikan karena tampangnya yang culun. Begitupun dengan si Siti yang telah diketahui identitasnya, langsung mendapatkan teror daripada villagers. Esoknya, Siti yang menuduh King meretas laptopnya dan memposting video party, marah dengan King karena menganggap King sok pahlawan. Sedangkan King menuduh Siti bahwa si Siti adalah sosok ID Queen yang sebenarnya. Kemudian King yang terlanjur marah pada Siti membuat postingan yang memojokkan atau menjelek-jelekan si Siti hingga mengakibatkan banyak yang membuli si Siti di BBS. Si Siti yang sedang sakit di rumah sakit semakin sakit karena mendapatkan bulian dari villagers, apalagi postingan yang memojokkan dirinya dilakukan oleh King, mantannya sendiri. Akhirnya bertemulah para petinggi BBS, yaitu Woodman, moderator, dan Boardmaster. King mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan sesuatu apapun yang memojokkan Siti, dan dia juga tidak memposting video para Boardmaster yang sedang melakukan party. Akhirnya terjawab sudah. Setelah dilakukan penelusuran halaman IP publik oleh moderator dari postingan si Queen, ternyata IP-nya mengarah ke suatu tempat, yaitu Foursquare. Foursquare adalah tempat di mana dilangsungkannya hacking nasional yang peserta finalnya Johnny dan King. Dalam kompetisi tersebut, si King mengalahkan si Johnny. Karena dendam, si Johnny menggunakan ID dengan nama Queen untuk menjebak King menggunakan identitas King hingga villager dan Siti mengira bahwa King lah yang memposting video tersebut. Pada pertemuan ini, Juleha akhirnya mengungkap mengapa Siti memutuskan King, yaitu karena Siti mengidap penyakit kanker stadium lanjut dan Siti tidak ingin King menderita karena suatu saat harus kehilangan Siti. Scene berlanjut ke para villagers yang marah dan ingin mendobrak masuk ke Boardmaster, namun dihentikan oleh Woodman. Awalnya Woodman mengalami kekalahan, namun berkat bantuan yang diberikan King, Woodman dapat berubah bentuk dan berhasil mengalahkan villagers jahat. Kemudian men-shutdown layanan BBS untuk sementara. Kemudian King yang sudah mengetahui identitas Queen langsung bertarung untuk melenyapkan Queen. Namun,
scene berganti ke Siti yang sudah terlalu drop karena bulian villagers. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Ditambah, ia juga merasa bahwa orang-orang juga membenci dirinya. Tapi, di akhir film, para villagers yang mulai menyadari jebakan Queen akhirnya bertekad untuk menyelamatkan si Siti. Dan mereka juga sadar jika mereka cuma ngomong di forum gak akan menyelamatkan Siti. Makanya mereka langsung meninggalkan aktivitas mereka untuk berbondong-bondong memberikan dukungan pada Siti dan menyelamatkannya. Kemudian ending dari film ini adalah Sunny dan King dibebaskan. Kemudian si Johnny digebukin sama warga. Dan si King bisa balikan lagi sama Siti. Jadi, pesan dari film ini adalah berhati-hatilah menggunakan media sosial. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian sahabat YouTube untuk video kali ini. Saya Arul Ramadan Aski dari Akakui Channel, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa jadi kayak pembawa acara berita di stasiun TV ya?